Chapter 831. Dalam waktu kurang dari setengah jam, pesawat ulang-alik itu sampai ke pusaran air besar di bawah arus laut yang menakutkan berkecepatan tinggi. Pusaran air besar di dasar laut ini adalah sumber dari semua arus laut dan sumber daya isap yang sangat kuat. Pesawat ulang-alik sekali lagi menunjukkan fleksibilitas di lautan yang sama sekali tidak sesuai dengan basis budidaya Yang Chen. Dalam proses berputar dengan pusaran air, keseimbangannya tetap stabil dan tidak membuat Yang Chen merasa pusing. Dasar laut tempat pusaran air ini berada merupakan kumpulan besar material yang tidak diketahui, hampir ratusan mil. Di luar pusaran air, terdapat beberapa makhluk unik yang menempel di dasar laut, namun di atas batu tulis ini tidak ada apa-apa, gundul, dan ketika kesadaran spiritualnya menyentuhnya, ia bahkan bisa merasakan kehalusan dan kehalusan semacam itu. Dia tidak tahu sudah berapa tahun batu tulis ini tersapu oleh pusaran air yang kuat ini. Sekalipun itu adalah besi yang membandel, diperkirakan akan digiling menjadi bubuk, namun batu tulis ini masih terlihat begitu lengkap. Kualitas bahannya sangat menakjubkan, itu jelas merupakan bahan yang sangat bagus untuk menyempurnakan senjata sihir pedang terbang. Datang ke sini, belum lagi yang lainnya, selama dia bisa menjatuhkan sebagian kecil dari batu tulis besar ini, risikonya sepadan. Tentu saja, premisnya adalah dia memiliki kemampuan untuk tinggal di sini, dan dia juga bisa mendapatkan sepotong batu dari pusaran air ini yang hampir dapat menghancurkan master panggung Dacheng selama puluhan ribu tahun tanpa mengalami kerusakan. Sekarang Yang Chen telah menemukan bahwa pesawat ulang-alik dapat menjaga keseimbangan dan tidak terkoyak di pusaran air, bukan karena seberapa kuat kemampuan perlindungan pesawat ulang-alik tersebut, tetapi karena pesawat ulang-alik tersebut dapat secara efektif menggunakan dan bahkan menguraikan kekuatan aliran air untuk menjaganya. Situasi saat ini, terkadang, bukan hanya kekerasan yang bisa mengatasi situasi tersebut. Pesawat ulang-alik itu perlahan-lahan tersedot menuju pusat pusaran air dengan perputaran pusaran air. Tekanan di luar semakin besar, dan pesawat ulang-alik mulai sedikit bergetar. Ini adalah tanda yang sangat berbahaya, yang berarti kekuatan pesawat ulang-alik telah digunakan secara ekstrim. Jika masuk ke dalam, kemungkinan besar ia tidak mampu menahan tekanan pusaran air dan akan langsung pecah. Pada saat ini, Yang Chen tidak memikirkan hal lain, dia langsung mengorbankan Jasper laut dan membungkus pesawat ulang-alik di dalamnya. Karena piala Jasper penuang laut ini berani disebut penuang laut, jika ia bahkan tidak bisa mengatasi pusaran air ini, akankah klan naga muncul dengan nama yang begitu kuat? Benar saja, seperti yang diharapkan Yang Chen, ketika piala Jasper penuangan laut keluar, meskipun masih berada di pusaran air, namun tetap tenang dalam jarak 1 kaki dari pinggiran cangkir Jasper, seolah-olah pusaran air telah kehilangan semua kekuatannya. 1 kaki jauhnya, gelombang itu masih melonjak kencang. Pesawat ulang-alik terbang dan piala Jasper yang menuangkan laut, 2 senjata ajaib yang diproduksi di rumah harta karun klan naga, telah membuktikan semua tebakan Yang Chen. Selama senjata ajaib ini ada di tangan, Yang Chen tidak akan pernah mendapat masalah. Karena kekuatan piala Jasper penuangan laut, di pusaran gila ini, Yang Chen tidak bisa mengikuti arus, tetapi perlahan memasuki pusat pusaran dari pinggiran sedikit demi sedikit. Tentu saja, Yang Chen mau tidak mau mengendalikan piala Jasper penuangan laut untuk jatuh ke atas batu besar yang utuh. Dengan penglihatan Yang Chen, dia tidak bisa melihat apa bahan dari batu itu. Awalnya, seharusnya mungkin mengandalkan kekuatan Xiao Tian untuk memotong sepotong dengan pedang terbang, tetapi Yang Chen takut akan konsekuensi bencana yang akan terjadi setelah menghancurkan integritas batu tersebut, jadi dia tidak melakukannya. Dia akan ada banyak peluang untuk melakukannya di masa depan, jadi mari kita lihat dulu rahasia apa yang ada di dalamnya. Di tengah batu itu, ada lubang hitam besar tanpa dasar. Bentuk asli lubang itu berdiameter beberapa kaki. Sebelum dia mendekat, dia bisa merasakan hisapan mengerikan datang dari dalam. Piala Jasper tuang laut masih bisa menjaga ketenangan dalam radius 1 kaki, namun dalam jarak 100 kaki dari pintu masuk gua, hanya tersisa 1 inci ruang. Di luar jangkauan ini, itu adalah kekuatan turbulen yang menggetarkan. Lubang hitam ini jelas merupakan tempat semua rahasia berada. Yang Chen bergerak maju 50 atau 60 kaki dan hanya berjarak 30 atau 40 kaki dari lubang. Jangkauan perlindungan dari si Powering Jasper Cup telah dikurangi menjadi beberapa titik, hampir mendekati pinggiran si Powering Jasper Cup. Yang Chen ragu apakah akan memasuki lubang hitam. Namun, tanpa menunggu Yang Chen membuat keputusan, Xiao Tian dengan penuh semangat bergegas keluar dari kebun obat, dengan cepat keluar dari piala Jasper penuangan laut dan bergegas ke dalam lubang hitam. Pada titik ini, Yang Chen tidak lagi memikirkannya dan bergegas maju, mengikuti Xiao Tian. Namun, ketika bergegas ke dalam lubang gelap, kesadaran spiritual Yang Chen tiba-tiba menemukan bahwa ada 5 gesper di tepi lubang, didistribusikan secara merata ke 5 arah lubang melingkar, dia tidak tahu untuk apa itu digunakan. Di antara petir dan batu api, hati Yang Chen bergerak, dan dia mengeluarkan kait 5 elemen. Dia meletakkan 1 set di pergelangan tangannya, dan 5 elemen kekuatan roh masuk, dan 5 elemen pengait tiba-tiba tampak menjadi hidup. Dengan perintah Yang Chen, 5 kait dari kunci 5 elemen masing-masing telah mengaitkan 1 gesper. Kemudian sosok Yang Chen memasuki lubang hitam. Hisapnya semakin kuat, dan sosok Yang Chen yang jatuh ke dalam lubang semakin cepat. Itu hanya waktu yang singkat dan telah melampaui batas yang dapat dikendalikan oleh kekuatan spiritual. Tidak peduli bagaimana Yang Chen menggunakan kekuatan spiritualnya untuk terbang, itu tidak ada gunanya. Jika dia ingin terbang dengan pedang, pedang terbang tidak bisa dilepaskan sama sekali. Situasi sudah benar-benar di luar kendali. Tepat ketika Yang Chen merasa kecepatannya tidak dapat lagi dikendalikan, pergelangan tangannya terasa tegang, dan kemudian timbul rasa sakit yang parah. Kait 5 elemen tiba-tiba menarik pergelangan tangan Yang Chen, mengurangi kecepatan jatuhnya Yang Chen dengan cepat. Dalam keadaan berkecepatan tinggi, dia tiba-tiba menarik tubuhnya dengan kekuatan pergelangan tangannya.
Jika bukan karena fakta bahwa budidaya teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning Yang Chen telah melampaui ranah kekuatan memetik gunung, ini cukup untuk mematahkan lengan Yang Chen. Meski begitu, pergelangan tangan Yang Chen masih sangat sakit, seolah-olah akan patah. Akhirnya, setelah kecepatannya perlahan mereda, Yang Chen dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghilangkan rasa sakit, yang membuatnya merasa sedikit lebih baik. Namun, tubuh Yang Chen ditarik oleh Kyle, tetapi 5 murid perempuan Wan Qian yang telah tinggal di aula kubah Yang Chen, 5 boneka Yang Chen, di bawah tarikan yang kuat ini, langsung bergegas keluar dari aula kubah, mempertahankan kecepatan tinggi saja sekarang, dan dalam sekejap mata, mereka menghilang dari jangkauan eksplorasi kesadaran spiritual Yang Chen. Ini hampir membuat Yang Chen takut sampai mati. Untungnya, dia mendapat firasat buruk dan tidak membiarkan Gong Xunling mengikutinya. Sebaliknya, jika Gong Xunling jatuh seperti kelima boneka tersebut, tanpa perlindungan laut yang menuangkan cangkir Jasper, pasti akan membuat Yang Chen menyesal seumur hidup. Pada saat ini, Yang Chen bahkan mulai meragukan tindakannya bergegas bersama Xiao Tian, apakah itu benar atau salah. Chapter 832. Tali panjang pengait 5 elemen terbuat dari urat naga. Kelima helai itu dipelintir menjadi satu. Itu sangat sulit dan bisa panjang atau pendek. Pada saat ini, dengan kendali Yang Chen, perlahan-lahan tumbuh dengan kecepatan yang seragam, seolah-olah sedang menggantung Yang Chen. Turun perlahan, Yang Chen takut. Untungnya, Gong Xunling dan Hou Yun tidak berkumpul. Jika tidak, dengan postur ini, bahkan jika Hou Yun jatuh, diperkirakan itu akan menjadi akhir dari tubuh yang patah. Untungnya, setan pohon kayu ilahi pengelai berakar di kebun obat dan tidak rontok, yang merupakan suatu keberuntungan. Ketakutan lainnya adalah untungnya, ketika dia memasuki lubang, dia mendapat kilatan cahaya dan mengaitkan kait 5 elemen pada 5 gesper. Jika tidak, meski dengan perlindungan cangkir Jasper laut, diperkirakan dia pasti akan mati. Jenis ketakutan akan kematian, ini adalah saat paling menakutkan setelah kelahiran kembali Yang Chen. Bahkan ketika dia dikejar oleh Luo Yuan, master tahap akhir Dacheng, Yang Chen tidak memiliki rasa takut seperti itu. Mungkin Luo Yuan mengejar Yang Chen hanya karena dia tidak mau melepaskan pengorbanan lamanya dalam memurnikan pedang terbang, jadi dia menolak untuk menggunakan sungai berdarah itu. Bahkan jika dia tertangkap, sebenarnya bisa dikatakan bahwa itu berada di bawah kendali Yang Chen. Tapi kali ini, itu jelas di luar kendali Yang Chen. Dalam ingatan Yang Chen, tidak pernah ada berita apapun tentang tempat ini, tidak pernah muncul. Sebelum Raja Naga Tua meninggal, dia memberitahunya tentang rumah harta karun klan naga, tapi dia tidak mengatakan apapun tentangnya. Namun, semua yang ada di sini menunjukkan bahwa ini benar-benar memiliki hubungan yang tidak dapat dipatahkan dengan rumah harta karun klan naga. Entah itu pesawat ulang-alik terbang, cangkir Jasper laut, atau pengait 5 elemen, semuanya mencerminkan hal ini. Tanpa hal-hal ini, datang ke sini pasti merupakan kata mati, tidak ada kemungkinan lain. Kekuatan klan naga sama sekali tidak bisa dibayangkan oleh para pembudidaya manusia. Dalam proses jatuh dengan kecepatan seragam, Yang Chen juga merasa sedikit kesulitan. Awalnya, pengait 5 elemen ini dirancang untuk 5 orang dengan atribut berbeda. Sekarang Yang Chen mengendalikannya sendirian, secara alami lebih berat daripada 5 orang. Namun, karena Yang Chen hanya membutuhkan 1 orang untuk mengendalikannya, hal ini menyelamatkan masalah 5 orang untuk menyinkronkan kendali. Itu lebih fleksibel dan konsisten daripada kendali 5 orang, tapi tidak banyak bahayanya. Kesadaran spiritual tahap Dacheng Tengah sudah cukup untuk mengendalikan pengait 5 elemen. Satu-satunya hal yang perlu dia perhatikan adalah Yang Chen harus mempertahankan masukan kekuatan spiritual yang cukup. Ini bahkan lebih mudah, belum lagi larutan spiritual kayu pertama yang sangat besar dan larutan spiritual logam ketujuh di dalam labu. Ada banyak hal baik di taman obat yang dapat digunakan untuk menambah kekuatan spiritual kapan saja. Dengan bantuan pengait kabel 5 elemen, Yang Chen dapat menghitung seberapa tinggi dia jatuh. 10.000 zang, 20.000 zang, sampai usianya hampir 10.000 zang. Tiba-tiba, mata Yang Chen berbinar dan kakinya bergetar saat menginjak sesuatu. Benar saja, itu adalah senjata ajaib yang terbuat dari urat naga. Tali panjang pengait 5 elemen sekarang tipis, tapi sangat kuat. Di bawah hisapan yang sangat besar, tidak ada tanda-tanda akan pecah. Pada titik ini, kekuatan hisap yang sangat besar tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan kekuatan yang merobek segalanya juga menghilang. Tiba-tiba, dia berada di tempat terang, yang sama sekali berbeda dengan kegelapan di dasar laut. Dari atas, tidak ada cahaya sama sekali di sini. Setelah mengambil kembali cangkir Jasper laut, Yang Chen mulai melihat sekeliling dengan hati-hati. Ini adalah ruangan yang sangat luas, dikelilingi oleh puluhan pilar batu besar yang tingginya ratusan kaki. Sekilas, tampak seperti istana besar. Aura di sini sangat mirip dengan aura di rumah harta karun Istana Naga. Tidak perlu bertanya, ini pasti pekerjaan klan naga. Namun, yang membuat Yang Chen aneh adalah dibandingkan dengan rumah harta karun Istana Naga, sepertinya ada rasa pembusukan di sini, yang sangat membingungkan. Segera setelah itu, Yang Chen menemukan bahwa dia tidak berdiri di tanah, tetapi di atas sebuah bukit kecil yang tingginya sekitar 100 kaki. Melihat lebih dekat ke bukit itu, dia tiba-tiba terkejut dan buru-buru melompat turun dari sana. Di mana bukit ini, itu hanyalah tumpukan mayat monster laut kuat dan tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya. Jatuh dari lubang yang begitu tinggi, di bawah pengaruh hisapan yang sangat besar, mustahil untuk mengontrol kecepatannya. Bahkan jika itu adalah master panggung Dacheng, mereka hanya akan mengalami nasib jatuh ke dalam pati daging. Bukit ini, yang tingginya ratusan kaki, ditumpuk oleh roti daging yang tak terhitung jumlahnya. Sudah lama mustahil untuk melihat monster laut macam apa itu. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa mereka setidaknya adalah monster panggung Dacheng.
Monster biasa, bahkan sebelum mereka mencapai bagian dalam pusaran air, mereka akan hancur berkeping-keping di area tepi. Tidak peduli seberapa kuat kultivatornya, di bawah pengaturan klan naga, jika mereka tidak mendapatkan apapun dari rumah harta karun istana naga, mereka hanya akan bisa kembali. Lautan yang tidak bisa kembali, inilah alasan mengapa lautan yang tidak bisa kembali disebut lautan yang tidak bisa kembali. Tempat yang Chen baru saja mendarat adalah beberapa genangan roti daging segar. Tak perlu dikatakan lagi, itulah 5 murid perempuan Wan Qian yang jatuh dari atas. Mungkin, merekalah yang memiliki basis budidaya terendah di bukit daging ini. Yang Chen tidak melihat sosok Xiao Tian, namun ia bisa merasakan keberadaan Xiao Tian. Ia masih hidup, dan hampir tidak terjadi apa-apa. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana ia bisa selamat dari kejatuhan yang begitu parah. Mungkin, semua yang ada di sini dirancang untuk klan naga. Xiao Tian, sebagai seekor naga, memiliki aura klan naga, jadi aman dan sehat. Mengetahui bahwa Xiao Tian aman, Yang Chen juga merasa lega dan mulai melihat sekeliling. Istana besar itu jelas serasi dengan tubuh besar klan naga. Ini sama sekali bukan istana tempat tinggal manusia. Mungkinkah ini istana naga yang legendaris? Yang Chen tidak yakin. Tidak ada yang pernah melihat istana naga. Mereka hanya mendengar bahwa istana naga selalu megah, dan ada harta berharga serta kekayaan di mana-mana. Namun secara spesifik, tidak ada yang tahu kecuali mereka yang pernah tinggal di istana naga di masa lalu. Selain pilar-pilar besar dan istana kosong, yang ada hanyalah segunung kecil daging dan darah. Xiao Tian tidak tahu kemana dia mengembara, sepertinya dia ingin menyerap semua ki naga yang tersisa di sini. Yang Chen tidak peduli dengan Xiao Tian. Di sini, Xiao Tian pasti lebih aman dari dirinya sendiri. Setelah berbalik, Yang Chen kembali ke depan Bukit Tulang. Harus diketahui bahwa di antara tumpukan bukit ini, kecuali 5 murid perempuan Wan Qian yang berada di tahap puncak Jidan, yang lainnya semuanya adalah tulang master panggung Dacheng tanpa kecuali. Tumpukan bukit ini jelas merupakan tonik terbaik untuk pedang anggur iblis darah dan anggur iblis darah yang masih dalam masa pemulihan di kebun obat. Ketika dia sampai di Gunung Harta Karun, bagaimana dia bisa kembali dengan tangan kosong? Tanpa memikirkannya, Yang Chen mengorbankan pedang terbang anggur iblis darah, mengendalikan pedang terbang, apapun konsekuensinya, mengebor tumpukan tulang tuan dan mulai menyerap sebanyak yang dia bisa. Chapter 833. Kecuali tuan-tuan yang tiada taranya ini, tidak ada lagi yang bisa masuk ke sini, dan tuan-tuan yang tak tertandingi ini, bahkan jika mereka telah mati, dan tubuh mereka bahkan telah dihancurkan menjadi pasta daging, tetapi mayat-mayat itu belum membusuk, dan bahkan darahnya masih ada di dalam, berbentuk cairan, berkumpul di lubang besar di tanah di bawah bukit. Kolam darah yang dibentuk oleh darah para master tahap Dacheng hanyalah makanan terlezat untuk pedang terbang anggur setan darah. Terjun ke dalam genangan darah di dasar gunung, pedang terbang Blood Demon Fin mulai menyerap darah dengan liar. Yang Chen dan pedang terbang Blood Demon Fin terhubung. Pada saat ini, dia bahkan bisa merasakan kegembiraan yang datang dari pedang terbang. Rasanya seperti bencana lapar dan haus yang tiba-tiba melanda jamuan pesta kekaisaran Manchuhan, atau itu adalah jenis yang tidak perlu membayar tagihan, itu sangat membahagiakan. Dan tulang-tulang seperti bukit, Yang Chen tidak menyia-nyiakannya, dan dengan cepat mulai mengumpulkannya ke kebun obat dan menumpuknya di bawah tanaman Blood Demon Fin. Blood Demon Fin, yang akar utamanya terpotong, sejauh ini belum pulih sepenuhnya. Namun, Yang Chen percaya bahwa dengan jumlah tulang master yang begitu banyak, ketika Blood Demon Fin terserap seluruhnya, akar utama akan tumbuh kembali, dan masa pemulihan tidak akan lama lagi. Untuk membawa tulang-tulang ini, Yang Chen bahkan tidak perlu melakukannya sendiri, selama dia mengendalikan Blood Demon Fin untuk memanjangkan tanaman merambatnya dan menggulung tulang-tulang ini. Yang Chen sendiri berdiri di tempat yang sama dan bahkan tidak menggerakkan tulangnya, kaki. Meski begitu, Yang Chen membutuhkan 1 hari penuh untuk benar-benar mengosongkan bukit setinggi lebih dari 100 kaki. Selama waktu ini, pedang terbang Blood Demon Fin telah sepenuhnya menyedot genangan darah di dasar bukit, seolah-olah telah makan terlalu banyak, itu langsung diterima oleh Yang Chen ke dalam Blood Demon Fin di lautan kesadarannya, dan ditempa seperti senjata ajaib sumber kehidupan lainnya. Sekarang Yang Chen memiliki banyak pedang terbang 5 elemen yin dan yang besar sudah memiliki pedang terbang kayu pertama, pedang terbang kayu ilahi penglai, pedang terbang kayu kedua, pedang terbang anggur setan darah, pedang terbang api ketiga, pedang sinar cerah yang disempurnakan oleh Gao Yue, embrio pedang api keempat, pedang terbang bumi kelima, pedang terbang sumber kehidupan Mingguang Ruo, pedang terbang logam ketujuh, pisau pemenggalan abadi. 4 pedang terbang yang tersisa, Yang Chen belum menyempurnakan atau menemukannya. Di lautan kesadarannya, ada pedang pemenggalan abadi, pedang terbang bumi kelima, pedang sinar terang, dan sekarang pedang anggur setan darah. Namun, tidak seperti pedang pemenggalan abadi senjata sihir sumber kehidupan yang mutlak, 9 pedang terbang 5 elemen yin dan yang besar lainnya digunakan sebagai jiwa pedang. Mereka tidak perlu ditempa pada level yang dalam seperti pedang pemenggalan abadi selama ratusan ribu tahun, selama mereka ditempa pada level yang dangkal. Bila diperlukan, Yang Chen bisa mengeluarkan pedang terbang ini kapan saja. Terakhir kali dia menggunakan pedang sinar cerah, setelah menggunakannya, dia mengirimkannya kembali ke lautan kesadarannya untuk melanjutkan. Hal yang sama juga berlaku untuk pedang terbang kayu pertama. Setelah menjelajahi solusi spiritual esensi sejati kayu pertama, kualitasnya telah ditingkatkan secara kualitatif, dan juga ditempa di lautan kesadaran. Sekarang pedang terbang anggur setan darah telah meminum darah seorang master, itu juga telah mencapai titik di mana ia dapat ditempa lebih jauh dengan kesadaran spiritual. Ketika diperlukan untuk menggunakan pedang terbang, Yang Chen masih memiliki pedang terbang api keempat yang baru disempurnakan, yang cukup untuk dia gunakan. Selain itu, selain pedang terbang api keempat, Yang Chen juga memiliki setidaknya ribuan pedang terbang lainnya. Salah satu dari mereka, bagi Yang Chen saat ini, tidak membuat banyak perbedaan.
Setelah membersihkan tulang dan darah para penguasa bukit, Yang Chen menemukan bahwa tanah telah hancur oleh dampak yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun tuannya juga telah dihancurkan menjadi roti daging ketika mereka jatuh, mereka baru saja mendapatkan kembali kekuatan spiritual mereka di sini sebelum mereka mati, dan mereka telah menghancurkan sebagian besar tanah sepenuhnya. Bahkan jika tanah yang diatur oleh klan naga di sini terbuat dari bahan yang sangat keras, itu tidak akan membantu. Serangan balik yang sekarat dari para master tahap Dacheng bukanlah sesuatu yang tidak dapat dikendalikan dan diperbaiki oleh beberapa material. Yang mengejutkan Yang Chen adalah setelah membersihkannya, dia menemukan bahwa area luas di tanah yang rusak ternyata adalah peta laut yang lengkap. Peta bahari ini merupakan area luas yang didistribusikan secara terpisah. Di atas area ini terdapat lubang, dan tidak ada pilar di peta laut. Seperti peta laut di rumah harta karun Istana Naga, ini adalah peta laut Cina Selatan. Sayangnya, karena dampak yang tak terhitung jumlahnya, peta bahari telah rusak total. Bahkan jika Yang Chen mendekati lokasi pembuluh darah spiritual yang ditandai, dia tidak bisa mendapatkan kekuatan spiritual apapun dari peta laut. Sangat disayangkan bahwa harta karun yang begitu bagus sebenarnya diatur di tempat ini oleh klan naga. Ia menghadapi dampak gila dari para master panggung Dacheng dan akhirnya menyebabkannya hancur. Mungkin, niat awal meletakkan peta laut di sini adalah untuk mengandalkan peta laut untuk menyerap kekuatan spiritual dari pembuluh darah spiritual Laut Cina Selatan untuk memperbaiki dirinya sendiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa beberapa dampaknya begitu besar bahkan sampai ke laut. Peta laut Laut Cina Selatan hancur. Setelah peta laut hancur, kemampuan menyerap kekuatan spiritual tiba-tiba hilang, dan akhirnya menjadi semakin terfragmentasi, menjadi seperti sekarang. Ketika Yang Chen membersihkan semua ini dan memperlihatkan peta laut, sosok Xiao Tian muncul entah dari mana dan sering terbang di atas peta laut, sepertinya dia ingin melewati peta laut dan memasuki tanah. Hati Yang Chen tergerak, dan dia menggunakan cincin pahala untuk menjaga pecahan peta laut tetap utuh dan mengumpulkannya ke dalam cincin pahala. Peta laut yang begitu besar, tetapi juga untuk menjaga posisi satu sama lain, kecuali cincin prestasi, tas Qiankun biasa atau taman obat tidak dapat melakukannya sama sekali. Segera setelah peta laut dikumpulkan, sebuah lubang besar tiba-tiba terungkap dan aura yang sangat familiar datang dari sana ke Yang Chen. Begitu dia menyelidiki dengan sense spiritualnya, dia tanpa sadar ditarik ke dalam lubang. Ini bukan pertama kalinya Yang Chen mengalami situasi seperti ini. Di udara, dia tidak panik dan memanggil Jasper Laut dan Labu, dan dengan mudah jatuh ke danau besar di bawah. Di tengah lubang, ada sebuah danau besar berisi larutan spiritual air ke-10. Karena begitu besar, kesadaran spiritual Yang Chen tidak dapat mencapai batasnya sekaligus. Dia tidak tahu berapa tahun akumulasi larutan spiritual air ke-10, Yang Chen curiga bahwa seluruh larutan spiritual air ke-10 di Laut Cina Selatan dikumpulkan di sini. Itu adalah senjata ajaib untuk memadamkan esensi sejati air yang ke-10. Dengan Jasper Laut sebagai penyangga, Yang Chen tidak mengalami kesulitan dalam mengumpulkan larutan spiritual air ke-10 dengan Labu, itu hanya masalah waktu. Klan naga tidak tahu berapa tahun akumulasi solusi spiritual air ke-10, itu sangat mudah bagi Yang Chen. Sekarang tubuh Xiao Tian seperti ular piton raksasa, dan dengan mudah menjerat Yang Chen selama belasan putaran. Saat mengumpulkan solusi spiritual air ke-10, Xiao Tian dengan tidak sabar mengelilingi sisi Yang Chen, terus-menerus melayang dan menari, sangat cemas. Kelainan Xiao Tian juga membuat Yang Chen semakin menantikannya. Mungkinkah solusi spiritual di bawah air yang ke-10 ini adalah hal yang benar-benar baik? Apakah danau solusi spiritual air ke-10 ini merupakan jaminan alami untuk mencegah para penggarap memasuki istana naga yang sebenarnya? Chapter 834. Ini adalah waktu termudah bagi Yang Chen untuk mengendalikan labu untuk menyerap solusi spiritual. Dia tidak perlu memadatkan pil saat dia menyerapnya, dan dia tidak perlu khawatir apakah senjata ajaib itu akan rusak, dia hanya perlu melepaskan kecepatan penyerapannya. Kombinasi Jasper Laut dan Labu memang merupakan kombinasi tercepat dalam menyerap solusi spiritual air ke-10. Permukaan danau yang besar menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan di dalam Labu, dengan cepat membentuk lautan solusi spiritual air ke-10 yang jauh lebih besar dari danau solusi spiritual kayu pertama. Seperti ikan paus yang panjang menghisap air, itu sudah sangat cepat dalam pandangan Yang Chen, tetapi untuk solusi spiritual air laut ke-10 yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun, tampaknya masih berupa setetes air dalam ember, kecepatannya sangat lambat. Penyerapan gila-gilaan berlangsung selama hampir beberapa bulan, dan selama waktu ini, Xiao Tian hampir menjadi orang yang paling cemas. Dia melayang di atas kepala Yang Chen sepanjang hari dan bahkan tidak kembali ke Menara Naga. Setelah menyerap selama hampir 5 bulan, Yang Chen tiba-tiba menyadari beberapa perubahan pada labu tersebut, dan kemudian dia dengan cepat memahami apa saja perubahannya. Ngomong-ngomong, labu ini sebenarnya sama dengan peta geografis sungai pegunungan. Namun, peta geografis sungai pegunungan perlu memperkaya pegunungan dan sungai untuk meningkatkan kekuatannya, dan labu ini perlu diperkaya dengan banyak solusi spiritual untuk ditingkatkan. Selama itu adalah cairan dengan kekuatan spiritual yang kuat, itulah yang dibutuhkan labu untuk ditingkatkan. Solusi spiritual kayu pertama, solusi spiritual logam ke-7, ditambah solusi spiritual air ke-10 saat ini, jelas merupakan esensi sejati kayu pertama yang paling orisinal, esensi sejati logam ke-7, dan esensi sejati air ke-10. Itu hanyalah cairan kekuatan spiritual murni. Yang Chen mengendalikan labu tersebut untuk menyerap setiap tetes larutan spiritual, yang setara dengan pengorbanan Yang Chen dalam memurnikan labu tersebut. Setelah sejumlah besar pembaptisan terhadap larutan spiritual kayu pertama, larutan spiritual logam ke-7, dan larutan spiritual air ke-10, akhirnya mencapai kondisi perubahan kualitatif dan kekuatannya ditingkatkan. Perubahan paling kentara adalah bentuknya. Awalnya labu kering bermulut bengkok biasa, tapi sekarang telah menjadi labu halus dengan lampu hijau di permukaannya.
Ukurannya setengah lebih kecil dari sebelumnya, dan setengah ukuran telapak tangan, seperti labu berukir batu giok yang sudah lama dimainkan. Jika Yang Chen tidak menuangkan cairan di depan labu, ini akan menjadi labu ukiran batu giok yang indah. Tidak ada sedikit pun kekuatan spiritual yang meluap. Bahkan jika orang lain menggunakan Divine Sense mereka untuk menjelajahinya dari jarak dekat, mereka hanya akan berpikir bahwa itu adalah ukiran batu giok biasa. Hanya dengan memegangnya di tangan seseorang akan mengerti bahwa itu adalah sebuah wadah. Namun, dia hanya dapat menemukan salah satu cairan dalam wadah yang ingin diberitahukan oleh Yang Chen kepada orang lain. Adapun apa yang bisa dicurahkan darinya, itu akan tergantung pada kendali Yang Chen kapan saja. Labu giok telah dibersihkan dan dimurnikan dengan cairan spiritual dalam jumlah besar, itu telah benar-benar membekaskan jejak Yang Chen di setiap tempat. Bahkan jika labu tersebut diperoleh oleh orang lain, tanpa basis budidaya yang lebih tinggi dari Yang Chen, dan tanpa 2 kali jumlah cairan spiritual yang diserap Yang Chen, tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan jejak Yang Chen. Labu itu sendiri telah menyusut, namun ruang di dalamnya tidak menyusut. Sebaliknya, ukurannya malah bertambah besar. Paling tidak, Yang Chen merasa seolah-olah bisa dengan mudah menampung seluruh dunia. Tentu saja, itu murni perasaan. Yang Chen tidak akan pernah melakukan itu. Labu yang begitu indah yang dapat menampung segala jenis cairan spiritual, sungguh sia-sia jika menampung air biasa. Yang Chen lebih memilih mengosongkan diri, dan tidak akan melakukan hal membosankan seperti itu. Setelah labu giok ditingkatkan, kecepatan menyerap cairan spiritual meningkat beberapa kali lagi. Yang Chen berpikir bahwa larutan spiritual air ke-10 ini dapat diserap paling lama dalam beberapa bulan, tetapi dia tidak menyangka bahwa penyerapan ini akan memakan waktu 1 tahun penuh. Laut solusi spiritual air ke-10 yang besar akhirnya mencapai titik terendah, mengungkapkan situasi di bawah. Sebelum menunggu Yang Chen menyerapnya sepenuhnya dan melihat apa yang ada di bawah, Xiao Tian sudah berteriak dan terbang, bergegas ke arah tertentu. Yang Chen diam-diam menunggu semua larutan spiritual air ke-10 diserap sepenuhnya, dan setelah tidak membuang setetes pun, dia mulai menjelajahi lingkungan sekitarnya. Sama seperti danau larutan spiritual logam ke-7, setelah semua cairan spiritual menghilang, bagian bawahnya adalah batu kristal air ke-10 yang telah terkondensasi di bawah tekanan kuat, dan dia tidak tahu berapa banyak lapisan tebalnya. Bagaimanapun, tidak ada yang salah dengan Xiao Tian di sini. Yang Chen tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tapi pertama-tama, dia mencari semua batu kristal air ke-10 ke dalam cincin prestasi. Hal baik semacam ini hanya bisa ditemui dan tidak bisa dicari. Jika dia menemukannya dan tidak mengambilnya, itu merupakan kejahatan. Yang Chen adalah orang baik yang mematuhi hukum, jadi dia dengan hati-hati mencari semua batu kristal air ke-10 dan tidak berniat meninggalkan satu pun. Tidak perlu bertanya di sini, harus ada formasi untuk memadatkan esensi sejati air yang ke-10. Bahkan jika Yang Chen menjarahnya, selama formasinya tidak dihancurkan, perlahan-lahan ia akan mengumpulkan esensi sejati air ke-10, perlahan-lahan membentuk larutan spiritual air ke-10, dan kemudian membentuk batu kristal air ke-10. Barang sementara tanpa pemilik semacam ini, Yang Chen mengambilnya tanpa beban psikologis apapun. Tidak ada naga di dunia fana, jadi Xiao Tian adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk menerima kekayaan naga ini. Tidak ada perbedaan antara Xiao Tian yang mengambilnya dan Yang Chen yang mengambilnya. Menghapus semua solusi spiritual air ke-10, ini adalah ruang besar lainnya. Xiao Tian telah tiba di suatu tempat dan terbang dengan cemas, seolah mendesak Yang Chen untuk bergegas ke sisinya dan membiarkannya memindahkan batu kristal air ke-10. Yang Chen dengan cepat mengumpulkan batu kristal air ke-10. Setelah sampai di tempat di mana Xiao Tian terbang, dia tidak membiarkan Xiao Tian menunggu lama dan segera mulai mengumpulkan batu kristal air ke-10 di daerah itu. Namun, setelah hanya mengumpulkan beberapa kali, Yang Chen berhenti dan memandangi batu kristal di bawah dengan luar biasa, seolah dia tidak dapat mempercayai matanya. Di batu kristal air ke-10 yang hampir terhubung, terdapat kerangka lengkap, seolah-olah bertatahkan di dalamnya, yang membuat orang merasa luar biasa. Ini adalah kerangka seperti ular piton raksasa. Pada awalnya, Yang Chen mengira itu adalah kerangka naga yang utuh, tetapi melihat pikiran Xiao Tian sama sekali tidak tertuju pada kerangka ini, Yang Chen tahu itu bukan kerangka naga. Saat dia dengan hati-hati membersihkan batu kristal di sekitarnya, kerangka lengkap akhirnya menampakkan penampilan aslinya. Setelah Yang Chen mengumpulkan beberapa batu kristal, Xiao Tian berteriak dan bergegas ke satu arah. Yang Chen tertegun dan melihat kerangka lengkapnya, penuh kegembiraan. Panjang tubuhnya ratusan kaki, seperti ular piton raksasa, dan tengkoraknya yang besar mirip dengan bentuk kepala naga. Satu-satunya perbedaan adalah tidak ada klakson. Dilihat dari bentuk tengkoraknya, tulangnya tidak patah, melainkan lahir tanpa tanduk. Tubuh seperti itu, bentuk seperti itu, Yang Chen segera memiliki penilaian awal dalam pikirannya, ini adalah kerangka lengkap naga banjir. Aku hanya tidak tahu kenapa naga banjir ini mati di sini. Ini bukanlah pertanyaan yang perlu diperhatikan oleh Yang Chen. Yang Chen hanya ingin tahu mengapa naga banjir ini terbentang dari batu kristal air ke-10, dan bahkan daging dan darahnya telah meleleh. Bagaimana kerangka ini tetap utuh? Chapter 835. Tidak peduli master macam apa itu, jika mereka tidak dapat menahan kekuatan cairan spiritual yang sangat besar, maka hanya ada satu akibat ketika mereka memasuki cairan spiritual, tubuh akan meledak dan mati. Dan itu adalah ledakan yang menghancurkan seluruh tubuh, tanpa meninggalkan jejak. Hal ini, Yang Chen telah membuktikannya dengan kehidupan monster dan penggarap iblis yang tak terhitung jumlahnya di danau solusi spiritual esensi sejati kayu pertama dan danau solusi spiritual esensi sejati logam ke-7. Satu-satunya hasil yang tidak dapat dihindari bagi orang-orang yang jatuh ke dalam danau cairan spiritual adalah mereka akan meledak. Bahkan jika itu adalah monster yang kuat dan pembudidaya iblis, itu tidak berguna. Tidak ada senjata ajaib yang dapat menahan kekuatan cairan spiritual, tidak ada cara untuk bertahan hidup.
Namun kerangka naga banjir di depannya jelas melanggar hukum ini. Meskipun naga banjir bukanlah naga murni, hal itu tidak akan menyebabkan terbunuhnya klan naga. Tidak ada tanda-tanda cedera pada tulangnya. Penjelasan yang mungkin adalah bahwa itu hanya dapat diledakkan dalam larutan spiritual esensi sejati air ke-10. Bagi Yang Chen, tidak peduli bagaimana naga banjir itu mati, tidak peduli mengapa kulit dan dagingnya meleleh setelah mati, dan bahkan mengapa ia ada di sini dan seterusnya, ini tidak penting. Yang penting kerangka naga banjir ini terpelihara sepenuhnya. Kerangka naga banjir ini diawetkan sepenuhnya dalam larutan spiritual esensi sejati air ke-10, dan setelah terkondensasi menjadi batu kristal air ke-10, masih tidak rusak sama sekali. Ini sungguh mengasyikkan. Yang Chen mengulurkan tangan dan dengan lembut mencubit tulangnya. Tulang kerasnya tidak berubah sama sekali. Saat Yang Chen secara bertahap meningkatkan kekuatannya, tulangnya hanya sedikit bengkok dan kembali ke keadaan semula. Itu keras tetapi sangat sulit, dan tidak diketahui sudah berapa tahun batu kristal air ke-10 itu ada. Apakah ada bahan yang lebih baik daripada kerangka lengkap untuk pedang terbang air ke-10 Yang Chen? Setelah dengan hati-hati memeriksa kerangka naga banjir dari awal hingga akhir, memastikan bahwa tidak ada tulang kecil yang tersisa, Yang Chen dengan hati-hati mengumpulkan semua tulang dalam keadaan aslinya, seperti peta laut yang rusak, dan menerimanya ke dalam cincin prestasi. Setelah melakukan ini, Yang Chen terus mengumpulkan batu kristal air ke-10 di tanah. Batu kristal air ke-10 ini tidak diketahui tebalnya ratusan kaki. Bahkan jika Yang Chen menggunakan cincin prestasi untuk mengumpulkannya dengan putus asa, itu masih membutuhkan banyak waktu. Hanya mengumpulkan batu kristal ke-10 ini membutuhkan waktu hampir sebulan bagi Yang Chen untuk mengumpulkannya sepenuhnya. Untungnya, ruang cincin pahala cukup besar, jika tidak, tas Qian Kun biasa Yang Chen tidak dapat menampung begitu banyak batu kristal air ke-10. Setelah membersihkan semuanya, Yang Chen menemukan bahwa ada juga lempengan batu lengkap dengan keliling beberapa ratus mil. Tidak ada yang tahu berapa banyak usaha yang telah dikeluarkan klan naga untuk menciptakan material yang begitu besar dan lengkap. Ada pola indah yang tak terhitung jumlahnya di lempengan batu, membentuk formasi besar yang membentang ratusan mil. Pada saat ini, Xiao Tian berada di tengah diagram, terbang ke atas dan ke bawah dengan cemas, tetapi dia tidak dapat menemukan cara untuk masuk. Yang Chen tiba-tiba menemukan bahwa lokasi Xiao Tian saat ini seharusnya adalah lokasi kepala kerangka naga. Pada posisi tersebut terdapat cekungan setengah lingkaran pada lempengan batu tersebut. Tidak diketahui kegunaannya. Yang Chen terbang ke udara dan mulai melihat dari tempat tertinggi. Baru kemudian dia melihat bahwa seluruh lempengan batu itu adalah lempengan batu asli. Semua pola membentuk lingkaran besar dan rumit, dan pusat lingkaran berada di lubang. Mendarat di samping lubang, segera setelah Yang Chen berdiri diam, Xiao Tian datang dan kepalanya yang besar terbang ke atas dan ke bawah, sepertinya dia ingin Yang Chen menemukan jalan. Melihat depresi setengah lingkaran, Yang Chen masih belum dapat memahami peran depresi ini. Dalam pikirannya, pola formasi telah dianalisis sepenuhnya, tetapi dia masih belum dapat memahaminya. Metode rahasia klan naga bukanlah sesuatu yang bisa dipahami semua orang. Bahkan jika Yang Chen memiliki ingatan tentang prinsip besar keabadian emas, Yang Chen tidak mengetahuinya. Mengingat kehidupan sebelumnya, tidak ada makhluk di dunia fana yang bisa terlibat dalam rahasia klan naga. Ketika Raja Naga Laut Cina Timur meninggal, dia hanya mengatakan tentang rumah harta karun, tetapi dia tidak menyebutkan apapun tentang hal-hal di sini. Namun, semua yang ada di sini terkait erat dengan benda-benda di rumah harta karun klan naga. Cangkir jasper yang dituangkan dari laut, pesawat ulang-alik, pengait tali 5 elemen, dan labu giok, semuanya adalah barang-barang di rumah harta karun. Jadi situasi di sini terkait dengan harta karun klan naga yang mana? Melihat depresi setengah lingkaran, hati Yang Chen tiba-tiba bergerak, dia memperkirakan secara kasar ukuran depresi tersebut, dan manik naga besar di rumah harta karun istana naga tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkinkah manik naga harus ditempatkan di tempat ini untuk dipicu? Formasi di sini membutuhkan manik naga untuk dipicu. Yang Chen menatap depresi dan tidak bisa menahan keringat sedikit pun. Manik naga sebesar itu, betapa berharganya itu, apakah itu hanya kunci yang digunakan untuk memicu formasi di sini? Atau selama itu bisa memberikan energi kekuatan spiritual dalam jumlah besar? Setelah memikirkannya, Yang Chen memutuskan untuk mencobanya terlebih dahulu. Dia telah bekerja keras untuk sampai ke sini, dan dia tidak akan pernah berdamai jika dia tidak mencobanya. Apakah dia harus menunggu Xiao Tian tumbuh selama bertahun-tahun, dan kemudian mengambil manik naga? Mengambil batu kristal air ke-10, pedang terbang api keempat dengan cepat mengukir batu kristal itu menjadi bola utuh. Ukurannya mirip dengan depresi setengah lingkaran, dan kemudian Yang Chen meletakkan bola batu kristal di depresi tersebut. Aneh untuk mengatakan bahwa itu awalnya seluruhnya ditutupi dengan larutan spiritual air ke-10, dan formasi tersebut tidak memiliki reaksi apapun. Namun, begitu bola batu kristal diletakkan di atasnya, tiba-tiba bola itu mulai bersinar. Mulai dari depresi, garis-garis itu menyala, dan dengan bola batu kristal sebagai pusatnya, garis-garis terang itu meluas ke sekeliling. Kecepatan menanyakan jalan sangat cepat, dan dalam sekejap mata, menyebar hingga radius puluhan kaki. Wajah Yang Chen tiba-tiba menunjukkan senyuman. Sepertinya tebakannya benar. Ini adalah pusat umum yang memberikan kekuatan spiritual, dan tidak perlu menggunakan manik naga. Selama kekuatan spiritual yang cukup dapat diberikan untuk menerangi seluruh formasi, formasi tersebut secara alami akan diluncurkan. Bahkan jika itu adalah ras naga, tidak perlu menggunakan manik naga untuk memicu formasi penjaga gerbang, bukan? Tahukah Anda, manik naga berarti nyawa seekor naga, dan ras naga tidak cukup makmur untuk tidak menaruh perhatian pada nyawa manusia, bukan? Xiao Tian mulai terbang lagi dengan gembira.
Melihat bahwa dia bisa memasuki tempat rahasia lain dari ras naga, suasana hati Xiao Tian yang mendesak bahkan lebih mendesak daripada Yang Chen, tetapi karena dia tidak dapat berbicara, dia dapat mengungkapkannya dengan cara ini. Namun kebahagiaan Xiao Tian dan Yang Chen hanya bertahan sebentar. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, garis-garis pada batu tulis hanya berdiameter beberapa mil, dan bola batu kristal air ke-10 telah terkuras semua kekuatan spiritualnya dan menghilang tanpa jejak. Bagian-bagian yang menyala, setelah beberapa saat, tidak ditambah dengan kekuatan spiritual berikutnya, dan segera meredup lagi, dan akhirnya kembali ke keadaan semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Chapter 836. Kekuatan spiritual yang terkandung dalam sepotong batu kristal air ke-10 adalah ratusan kali lipat dari volume yang sama dari larutan spiritual air ke-10, dan kekuatan spiritual yang terkandung dalam setetes larutan spiritual air ke-10 adalah ratusan kali lipat dari setetes air. Volume yang sama dari esensi sejati air ke-10. Dengan cara ini, kekuatan spiritual yang terkandung dalam bola batu kristal air ke-10 yang begitu besar sudah cukup untuk menyamai kekuatan master tahap puncak Yuanying. Tidak disangka bahkan 1/10 dari formasi tidak menyala. Ada banyak batu roh kelas atas, tapi paling banter, levelnya hampir sama dengan batu kristal, dan tidak ada gunanya disia-siakan. Kekuatan spiritual yang diperlukan untuk formasi ini sangat besar. Hal yang paling dibenci adalah kuncinya bukanlah jumlah kekuatan spiritual, tetapi jumlah kekuatan spiritual yang dapat disediakan dalam bola batu kristal dalam volume besar. Yang Chen mencoba metode lain, seperti mengukir bagian bawah batu kristal ke-10 menjadi setengah lingkaran, sejajar dengan lubang, menyisakan beberapa bagian lagi di atasnya. Setelah hasilnya dipasang, sepertinya formasi masih bisa menilai bentuk batu kristal dan menolak untuk memulai. Kalau diubah menjadi bentuk lingkaran, bisa dimulai lagi. Dia tidak tahu bagaimana formasi melakukan ini, dan Yang Chen tidak punya cara untuk melakukannya saat ini. Apakah dia benar-benar harus menggunakan manik naga? Tampaknya di dunia ini, hanya manik naga yang dapat memiliki persediaan kekuatan spiritual sebesar itu. Xiao Tian diam-diam memperhatikan Yang Chen melakukan eksperimen. Dia masih menunggu dengan penuh minat, tetapi sekarang dia juga memiliki perasaan cemas dan mulai terbang lagi. Setelah memikirkannya, Yang Chen masih tidak bisa memikirkan cara. Kekuatan spiritual apa yang lebih besar dari batu kristal ke-10? Di bawah desakan Xiao Tian, Yang Chen harus memutar otak untuk berpikir. Setelah berpikir sejenak, Yang Chen masih merasa bahwa dia harus melihat apa yang ada pada dirinya. Akhir-akhir ini, dia menerima terlalu banyak hal, mungkin ada sesuatu yang aneh yang bisa memberikan kekuatan spiritual yang sangat besar. Di dalam tas Qian Kun, ada hal-hal yang tidak dianggap penting oleh Yang Chen. Setelah diperiksa, tidak ada yang istimewa. Jadi, Yang Chen mulai mencari di ring prestasi. Berbalik satu persatu, Yang Chen tiba-tiba menemukan sesuatu, dan hatinya tergerak, dan dia mengeluarkan benda yang ditempatkan di sudut cincin prestasi. Itu adalah bola seukuran buah kenari yang bersinar dengan cahaya biru. Isinya kekuatan spiritual yang kuat. Sebelum bergegas ke lautan yang tidak bisa kembali, Yang Chen juga menggunakan hal semacam ini berkali-kali untuk mengusir beberapa binatang laut yang kuat, agar tidak menunda perjalanannya. Manik ini adalah kristalisasi kekuatan iblis yang ditinggalkan oleh Lan Ying sebelum dia naik. Pada akhirnya, ini juga merupakan kristalisasi kekuatan spiritual, tetapi dipadatkan oleh iblis besar sebelum kesengsaraan dan kenaikan. Kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya sungguh luar biasa, dan secara otomatis akan melepaskan tekanan yang kuat. Di laut, tidak ada binatang laut yang berani menghadapinya secara langsung. Iblis pohon tua telah mempelajari kristal kekuatan iblis, begitu pula Hou Yun. Namun, pada akhirnya, itu adalah monster laut. Metode budidayanya berbeda dengan mereka, sehingga bantuan yang diberikan terbatas. Satu-satunya kegunaan Yang Chen adalah sebagai jalur laut. Yang memalukan adalah kristal kekuatan monster Lan Ying hanya bisa diterapkan di klan makhluk laut. Setelah sampai di darat, itu menjadi incaran yang ingin direbut oleh banyak klan monster. Pada saat itu, penguasa kota kedua dari Gua Abadi Pohon Beringin serakah karena kristal kekuatan monster ini. Dia secara paksa mengejar Yang Chen dan sebagai hasilnya dibunuh oleh Yang Chen. Selain ukurannya yang tidak sesuai, tampaknya kristal kekuatan monster ini sepenuhnya memenuhi persyaratan untuk mengandung kekuatan spiritual yang sangat besar. Yang Chen memikirkannya, mengeluarkan sepotong batu kristal air ke-10, mengukirnya menjadi bola, tetapi melubangi bagian tengah bola, meninggalkan sebuah lorong, memasukkan kristal kekuatan monster ke dalamnya, dan menutup lorong itu dengan yang lain yang cocok, batu kristal. Kemudian seni rahasia air yang ke-10 diluncurkan, dan celah antara dua batu kristal air yang ke-10 direkatkan. Sebelum Lan Ying naik, dia tidak hanya mengembangkan seni rahasia transformasi Yang Chen, tetapi juga menyerap esensi sejati air ke-10 yang diberikan oleh Yang Chen. Di dalam kristal kekuatan monster yang tertinggal, terdapat aura esensi sejati air ke-10 yang kuat, yang sama dengan batu kristal air ke-10. Inilah alasan mengapa Yang Chen menghadapinya seperti ini. Memegang bola batu kristal air ke-10 yang telah diproses ini, Yang Chen dengan hati-hati meletakkannya di lubang setengah lingkaran lagi. Setelah meletakkannya di tempatnya, Yang Chen menjauh beberapa langkah dan bersama dengan Xiao Tian, dia dengan cermat memperhatikan perubahan pada bola batu kristal. Setelah beberapa saat, sepertinya bola batu kristal tersebut tidak bereaksi apapun, dan garis-garis pada lempengan batu tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda menyala. Melihat situasi ini, Yang Chen tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Tampaknya kecurangan ini tidak mudah, orang tidak menyadarinya sama sekali. Dia tidak bisa tidak mengakui bahwa formasi yang ditinggalkan oleh klan naga ini sangat kuat. Ia bahkan bisa menilai bentuk sumber kekuatan spiritual. Ini adalah sesuatu yang Yang Chen belum pernah temui bahkan di dunia abadi. Tampaknya klan naga selalu kuat, dan itu bukan tanpa alasan. Hal itu terlihat dari formasi unik tersebut.
Karena metode curang tidak berhasil, Yang Chen juga bisa menghela nafas secara diam-diam. Sayangnya dia telah mencapai titik ini, tetapi dia diblokir di luar pintu dan tidak bisa masuk. Tetapi saat ini, tidak ada cara yang baik, dia hanya bisa kembali ke sini, dan kemudian mencari cara untuk mendapatkan klan naga di rumah harta karun klan naga. Diperkirakan hanya manik naga yang dapat memenuhi persyaratan sumber kekuatan spiritual ini. Saat dia hendak melangkah maju dan mengambil kembali bola batu kristal yang telah diproses, bola batu kristal itu tiba-tiba berkedip, dan kemudian garis-garis pada lempengan batu itu mulai menyala kembali. Mata Yang Chen tiba-tiba bersinar dengan garis-garis ini, dan bola batu kristal yang diproses benar-benar berfungsi. Dia buru-buru terbang ke tempat yang tinggi dan melihat kisaran terang dari pola-pola itu. Xiao Tian juga sedikit terkejut, namun kali ini dia tidak terbang, melainkan langsung ke tubuh Yang Chen. Matanya mengikuti tatapan Yang Chen dan menatap pola terang. Setelah beberapa saat, polanya menyala hingga kisaran pemberhentian terakhir, namun kali ini tidak berhenti di sini, melainkan terus meluas keluar. Ada ledakan ketegangan di hati Yang Chen. Dalam situasi saat ini, jelas bahwa kristal kekuatan iblis Lan Ying berperan. Namun, seberapa kuat kristal kekuatan iblis ini dibandingkan batu kristal ke-10, semuanya masih belum diketahui. Yang Chen tidak takut kehilangan kristal kekuatan iblis, dia takut gagal ketika dia akan berhasil. Rasa frustrasi karena kegagalan adalah musuh dari kultivasi. Di bawah kekhawatiran Yang Chen, pola pada lempengan batu menyala sepenuhnya, 20%, 30%, 50%, 80%, 90%, hingga semua pola menyala, dan tidak ada tanda-tanda meredup. Dan bola batu kristal ke-10 masih mempertahankan ukuran aslinya, ditempatkan dengan tenang di dalam lubang. Akhirnya hati Yang Chen akhirnya lega. Bola batu kristal tersebut belum hilang, artinya masih ada kristal kekuatan iblis yang tersisa, belum semuanya habis. Menyalakan polanya hanyalah langkah pertama, dan kemudian formasi akan diluncurkan, tapi dia tidak tahu apakah kristal kekuatan iblis masih bisa bertahan. Chapter 837. Mau bagaimana lagi, dikatakan bahwa Yang Chen sedang bingung. Ingatan tentang kenaikan di kehidupan sebelumnya mungkin sudah terlalu lama, begitu lama sehingga dia lupa seperti apa kualitas kekuatan spiritual yang akan ditingkatkan setelah masa kesusahan besar. Alasan mendasar mengapa iblis pohon tua dan Hou Yun tidak dapat memahami lebih banyak tentang kristalisasi kekuatan iblis Lan Ying adalah karena setelah baptisan kesengsaraan angin, kekuatan spiritual akan mengalami perubahan kualitatif. Tanpa pengalaman kesengsaraan angin, bagaimana mereka bisa memahami sesuatu dengan dua tingkat kekuatan yang sangat berbeda? Semua pola menyala, dan formasi mulai diluncurkan. Cahaya putih meledak dari formasi melingkar di bawah, menyelimuti seluruh ruang, termasuk Yang Chen dan Xiao Tian, semuanya terbungkus cahaya, dan tidak ada jejak dari luar. Semua lampu berkedip beberapa saat sebelum padam dalam sekejap. Tidak ada seorang pun yang tersisa di ruang besar itu, termasuk bola kristal yang ditempatkan di lubang setengah lingkaran. Semuanya hilang tanpa jejak. Tubuh Yang Chen dan Xiao Tian ringan, dan tiba-tiba mereka muncul di ruang kosong lain. Begitu muncul, Yang Chen merasakan kinaga yang sangat besar, memenuhi seluruh ruang, membawa keagungan yang tak tertahankan, yang secara alami membuat orang merasakan dorongan kejutan. Di udara, Yang Chen menunduk dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Di tanah di bawah kakinya dan Xiao Tian, ada puluhan naga tergeletak tak beraturan. Namun, ruang ini terlalu besar, tubuh naga besar itu seperti bukit, di mata Yang Chen, itu hanyalah puluhan cacing tanah kecil. Klan naga yang kuat, sebenarnya ada keberadaan klan naga di dunia fana. Penemuan ini membuat Yang Chen tidak dapat mempercayai matanya. Dari mulut klan naga yang dia hubungi di kehidupan sebelumnya, Yang Chen mengetahui bahwa klan naga telah meninggalkan dunia fana dan tidak pernah tinggal lagi. Tapi bagaimana naga di depannya ini bisa dijelaskan? Xiao Tian sudah bergegas turun, tapi Yang Chen masih sangat terkejut. Dia tidak percaya akal sehatnya telah terbalik, bagaimana mungkin? Yang Chen, yang masih shock, segera menemukan bahwa naga di bawah telah kehilangan semua tanda kehidupan. Penemuan ini membuat keterkejutan di hati Yang Chen sedikit berkurang. Jika itu hanya mayat naga raksasa, maka Yang Chen akan lebih bisa menerimanya. Namun, setelah mengetahui hal ini, Yang Chen sangat gembira. Gao Yue hanya mendapatkan 2 tanduk naga, tapi sepertinya dia telah mendapatkan harta yang berharga. Peta geografis sungai pegunungan hanya terbuat dari kulit naga, dan pengait 5 elemen terbuat dari urat naga dan tulang naga. Ini hanyalah bagian dari tubuh naga. Namun, ada lusinan mayat naga raksasa utuh di bagian bawah. Dibandingkan dengan ini, kerangka naga banjir di luar tidak lebih dari sampah. Tidak ada yang akan mengambilnya meskipun dibuang. Segera, Yang Chen tidak bisa lagi menahan kegembiraannya dan bergegas menuju mayat naga raksasa. Jika dia tidak menghargai hal sebaik itu, dia akan disambar petir. Namun, Yang Chen hanya bergegas turun kegirangan dan melihat pemandangan yang membuatnya patah hati. Xiao Tian sudah dekat dengan mayat naga raksasa itu, dan menghadapi mayat naga raksasa yang seharusnya dianggap sebagai orang yang lebih tua, Xiao Tian juga tampaknya memiliki sedikit keraguan, dan dengan lembut mengetuk naga raksasa itu. Boom, seolah titik Xiao Tian ini adalah sebuah sinyal, itu memicu serangkaian perubahan. Mayat naga raksasa itu, seperti tulang belulang manusia biasa yang telah lapuk selama bertahun-tahun, langsung berubah menjadi bubuk. Sebelum bubuk tersebut jatuh ke tanah, ia tertiup angin yang datang entah dari mana. Tubuh naga raksasa itu menghilang begitu saja sehingga harapan besar Yang Chen untuk mengumpulkan sedikit bubuk gagal. Orang-orang masih di udara, tetapi hati Yang Chen sepertinya telah dilubangi oleh sesuatu, dan dia patah hati sampai mati. Harta yang begitu berharga menghilang begitu saja, membuat Yang Chen memiliki perasaan yang tidak nyata. Saya harap pemandangan tadi hanyalah mimpi, bukan kenyataan.
Sayangnya, sampai Yang Chen jatuh ke tanah, semua yang ada di depannya tidak berubah. Apa yang telah terjadi, dan tidak dapat diubah lagi. Mungkin, hal ini seharusnya tidak muncul sama sekali di dunia. Yang Chen menyesuaikan suasana hatinya dalam sekejap. Merupakan keajaiban dia bisa melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri, jadi dia tidak ingin terlalu banyak. Khawatir tentang untung dan rugi, bukan itu yang harus dilakukan oleh prinsip besar Golden Immortal. Di sini, Xiao Tian sepertinya berada di surga. Setiap nafas mengandung aura naga yang kuat. Xiao Tian bahagia di seluruh dunia, dan suasana bahagia bahkan menular ke Yang Chen. Setelah melayang di udara beberapa saat, Xiao Tian sepertinya merasakan sesuatu. Dia perlahan terbang ke suatu posisi dan berhenti. Setelah melihat dengan cermat beberapa saat, dia terbang ke sisi Yang Chen. Kali ini, Xiao Tian langsung menggulung Yang Chen, lalu membawanya ke posisi itu, dan kemudian mulai terbang ke atas. Yang Chen sangat bingung, apakah ada yang istimewa di sini? Setelah melihat ke bawah dan mengamati dengan cermat, dia menemukan ada tanda segi 8 lengkap di tanah di sini. Itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh sesuatu, dan bahkan ada alur yang tertinggal di tanah. Alurnya sangat dangkal, tapi sangat jelas. Hanya memikirkannya sedikit, Yang Chen tahu apa yang harus dilakukan. Karena semua yang ada di sini berhubungan dengan rumah harta karun Istana Naga, maka ini tidak terkecuali. Benda segi 8, kecuali dasar menara naga, tidak ada yang lain. Dengan cepat memanggil pagoda naga dari kebun obat, Yang Chen menemukan jejak segi 8 dan secara akurat menempatkan dasar pagoda naga. Tindakan ini seperti kunci untuk membuka gembok, mengaktifkan sepenuhnya semua pengaturan di sini. Tiba-tiba, semua aura naga di seluruh ruang langsung berubah menjadi kabut putih yang terlihat dengan mata telanjang, dan dengan cepat mengembun menuju menara naga. Kabut putih berkumpul dari segala arah, dan menara naga tampaknya memiliki daya isap yang tak terbatas, menyerap sepenuhnya aura naga putih ini. Setelah beberapa saat, tidak ada jejak aura naga di sekitarnya, dan semuanya diserap oleh menara naga. Xiao Tian bersorak dan bergegas langsung ke menara naga, dan pintu menara naga ditutup kembali. Seluruh bagian dalam menara naga telah dipenuhi aura naga seperti cairan kental berwarna putih. Xiao Tian ada di dalamnya, rasanya seperti berada di surga. Segera setelah pintu menara naga ditutup, sekelompok istana yang indah muncul dari udara, dan menara naga bersinar. Menara naga sepertinya terintegrasi langsung ke dalam kelompok istana, menjadi satu set bangunan yang lengkap. Digambarkan megah, dan sebagainya, dan sepertinya belum cukup sempurna untuk mengungkapkan nuansa istana. Bahkan Yang Chen, yang telah melihat prinsip agung keabadian emas dari pengadilan surgawi yang spektakuler, tidak dapat memikirkan kata-kata yang tepat untuk menggambarkannya untuk sementara waktu. Menghadapi kelompok istana seperti itu, Yang Chen hanya merasakan satu jenis emosi, yaitu keindahan dan kenyamanan. Chapter 838. Hanya dengan melihatnya saja, ada perasaan seperti itu. Jika dia benar-benar tinggal di dalamnya, kenikmatan seperti apa yang akan dia rasakan? Istana Kaisar Langit memang seperti ini, bukan? Kemewahan klan naga sungguh tak bisa berkata-kata. Dia tidak tahu bagaimana perasaan orang-orang di Istana Surga jika adegan ini diketahui oleh mereka. Sambil mengagumi, Yang Chen tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya tanpa sadar terbang ke suatu tempat tertentu. Hal yang paling luar biasa adalah penerbangan itu ternyata dilakukan dengan kekuatannya sendiri, artinya tanpa disadari ia telah sepenuhnya dikendalikan oleh orang lain. Segera Yang Chen menyadari bahwa itu bukan karena dia sedang dikendalikan, tetapi ada permintaan tak kasat mata yang tidak dapat dia tolak. Kali ini, Yang Chen tiba-tiba terkejut. Kekuatan macam apa yang bisa membuatnya seperti ini, sehingga meski hatinya waspada dan kaget, tubuhnya tidak menolak permintaan pihak lain. Di tengah keterkejutannya, Yang Chen telah sampai di tepi kolam persegi. Di bawahnya ada genangan cairan putih, memancarkan aroma wangi. Tubuh Yang Chen tidak lagi berada di bawah kendalinya saat ini, dan dia melangkah ke dalam kolam. Saat dia direndam oleh cairan putih, Yang Chen tiba-tiba memahami segalanya sepenuhnya. Baru saja Xiao Tianlah yang mengarahkannya untuk masuk ke kolam ini. Dari memasuki menara naga dan kemudian istana muncul, Xiao Tian, sebagai keturunan klan naga, mengendalikan segalanya di sini. Menara naga adalah pusat utama yang mengendalikan segalanya, dan Xiao Tian langsung memahami semua pengaturan di sini. Cairan putih di kolam ini adalah naga Yuan yang ditinggalkan oleh klan naga. Ini adalah semacam sekresi tubuh yang unik untuk klan naga. Bagi klan naga dan keturunan klan naga seperti Xiao Tian, hal itu tidak banyak berpengaruh, namun memiliki manfaat yang tak terlukiskan bagi para pembudidaya manusia. Manfaat yang paling jelas adalah begitu Yang Chen memasukinya, seolah-olah dia terkontaminasi aura klan naga, dan Xiao Tian tidak bisa lagi mengendalikan Yang Chen. Dan Yang Chen juga langsung memahami semua pemikiran Xiao Tian, bahkan lebih jelas dari hubungan spiritual antara hewan peliharaan utama. Di masa lalu, Yang Chen hanya bisa memerintahkan Xiao Tian melalui kesadaran spiritualnya. Dia bisa melihat semua yang dilihat Xiao Tian melalui mata Xiao Tian, tapi dia tidak bisa merasakan emosi Xiao Tian dengan jelas. Sekarang, Yang Chen sepertinya mengetahui pikiran Xiao Tian dengan mudah. Setelah esensi naga jenis ini terkontaminasi oleh ras lain, ia akan segera menghilang dalam waktu singkat. Kesempatan itu jarang terjadi, Yang Chen tidak peduli untuk berkomunikasi dengan Xiao Tian, dan dengan cepat mulai berkultivasi di Dragon Essence Pool. Esensi naga memiliki efek amplifikasi yang kuat pada semua teknik budidaya yang dikembangkan Yang Chen. Berkultivasi dalam esensi naga 100 kali lebih cepat daripada berkultivasi pada pembuluh darah roh biasa. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Yang Chen pasti tidak akan melewatkannya. Dia mulai mengembangkan metode kultivasi yang sedang dia kembangkan. Saat ini, metode budidaya Yang Chen yang paling kuat adalah seni rahasia 3 kemurnian.
Metode penanaman kesadaran spiritual yang diturunkan langsung dari Taisang Laojun ini belum ditingkatkan setelah memasuki lapisan ketiga. 2 kali berturut-turut, ia akan memasuki ranah pemisahan kesadaran spiritual. Hal itu diselesaikan oleh Yang Chen menggunakan sutra hati misteri tertinggi Yin Yang dan kultivasi ganda Gao Yue Gong Sunling. Di alam ini, pembagian kesadaran spiritual tidak memberikan banyak manfaat bagi Yang Chen. Tetapi pada saat ini, esensi naga sangat langka, dan dia tidak terlalu peduli tentang itu. Segera setelah seni rahasia 3 kemurnian mulai dikembangkan, Yang Chen merasakan efek penguatan yang kuat dari esensi naga. Bahkan seni rahasia 3 kemurnian, yang telah lama terjebak di lapisan ketiga, setelah hanya berkultivasi beberapa saat, samar-samar berada di ambang terobosan. Peningkatan kesadaran spiritual yang gila-gilaan, kecepatan peningkatan membuat Yang Chen merasa takut. Tahap puncak daceng tengah, tahap daceng akhir, tahap puncak daceng akhir, tahap puncak daceng, tahap puncak daceng, tahap puncak daceng, hingga manusia abadi kelas 1, terhenti. Kesadaran spiritual yang meroket secara gila-gilaan secara langsung memungkinkan Yang Chen melewati batas tahap daceng dan memasuki alam manusia abadi kelas 1 yang hanya dapat dicapai setelah naik ke dunia spiritual. Di dunia ini, tidak ada yang berani mengatakan bahwa kesadaran spiritual mereka lebih kuat daripada Yang Chen. Yang aneh adalah dalam peningkatan gila ini, kesadaran spiritual Yang Chen tidak menunjukkan tanda-tanda perpecahan, yang membuat Yang Chen puas. Namun, ini bukanlah tempat yang paling memuaskan bagi Yang Chen. Yang paling membuat Yang Chen puas adalah seni rahasia 3 kemurnian telah ditingkatkan ke lapisan keempat. Tanpa diduga, tanpa terpecahnya kesadaran spiritualnya, ia ditingkatkan ke lapisan keempat. Lapisan keempat dari seni rahasia 3 kemurnian, itu adalah konsep yang sangat berbeda. Belum lagi kecepatan tumbuhnya kesadaran spiritual, belum lagi derajat keringkasannya, pada lapisan keempat kesadaran spiritual bisa dilepaskan untuk menyakiti orang. Ini bukanlah hipnosis sederhana atau kejutan kesadaran spiritual, tetapi dapat secara langsung merugikan kesadaran spiritual orang lain. Namun, kesadaran spiritual Yang Chen akhirnya mencapai ambang perpecahan. Selama itu ditingkatkan sedikit, ia harus terpecah dan membentuk roh primordial kedua. Lautan kesadarannya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Perubahan terbesar adalah penambahan naga putih. Naga itu memiliki tekanan yang sangat kuat dari klan naga. Ketika dirilis sedikit, bisa membuat orang merasa harus menghormatinya. Seolah-olah mereka sedang menghadapi ahli yang tiada taranya dan merasa malu dengan inferioritas mereka. Itu benar-benar berbeda dari niat membunuh di sungai berdarah. Niat membunuh bisa membuat orang pingsan, tapi Long Wei bisa membuat orang merasa rendah hati, bahkan tidak berani menjadi musuh sama sekali. Meskipun Long Wei ini tidak sekuat niat membunuh yang membuat orang menundukkan kepala dan memujanya, dia sudah memiliki naga putih, yang setara dengan menanam benih Long Wei, dan akan ada kemungkinan pertumbuhan tak terbatas di masa depan. Naga putih merangkak di atas sungai darah yang panjang, menutupi semua darah di sungai. Dan temperamen eksternal Yang Chen sendiri tampaknya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Awalnya, ketika Yang Chen marah, niat membunuhnya sangat mengerikan, dan orang-orang yang pemalu akan langsung takut untuk pingsan. Tapi sekarang Yang Chen marah, tetapi dengan keagungan yang sangat besar karena meremehkan semua makhluk hidup, orang lain tanpa sadar akan terpengaruh, dan momentumnya secara alami akan lebih lemah. Bahkan jika itu adalah musuh yang kuat, jika momentumnya lemah, efektivitas tempurnya secara alami akan sedikit berkurang. Pada dasarnya, selama Yang Chen bisa menguasai Long Wei dan niat membunuh, dia sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Tentu saja, ini hanyalah fenomena yang dangkal. Jika Yang Chen benar-benar ingin membunuh orang, jika dia benar-benar ingin menggunakan sungai berdarah, dia tidak akan terpengaruh sama sekali. Terserah Yang Chen untuk memilih antara niat membunuh yang mengerikan dan Long Wei yang luas. Seringnya penggunaan niat membunuh akan membuat orang menganggapnya sebagai roh jahat, dan kemudian melenyapkannya untuk mempertahankan Dao, tetapi Long Wei hanya akan membuat orang yakin, yang hanya akan membawa lebih banyak manfaat bagi Yang Chen. Selain itu, lautan kesadarannya secara langsung telah meluas lebih dari 3 kali lipat, mencapai radius 2000 hektar. Tingkat keringkasannya telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Belum lagi yang lainnya, di dunia ini, tidak ada yang bisa membuat lautan kesadaran Yang Chen terluka, bahkan jika itu adalah tuannya yang telah melewati kesengsaraan angin dan akan naik. Setelah budidaya seni rahasia 3 kemurnian, Yang Chen segera beralih ke teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning. Chapter 839. Awalnya, teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning sudah berada di puncak kekuatan memetik gunung, dan akan segera memasuki alam berikutnya dari kekuatan memutar sungai. Di bawah pengaruh Dragon Yuan, teknik pemurnian tubuh secara langsung menyerap hampir setengah dari Dragon Yuan ke dalam tubuh Yang Chen, dan mulai melemahkan tubuh Yang Chen dengan kekuatan Dragon Yuan. Di bawah pengaruh teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning, bentuk tubuh Yang Chen mulai berubah secara signifikan lagi. Tubuh aslinya yang kuat dan kokoh mulai menyusut seolah-olah sedang mengempiskan udara. Namun, kekuatan fisik Yang Chen semakin kuat seiring dengan perubahan tubuh. Pukulan biasa, bahkan jika Anda tidak menggunakan kekuatan spiritual, hanya kekuatan fisik, Master tahap puncak Yuan Ying tidak dapat menahannya dengan seluruh kekuatannya. Begitu Anda menambahkan kekuatan spiritual, Anda tidak perlu banyak bicara, kata, kekuatan memutar sungai, dapat dengan jelas menjelaskan banyak masalah. Sosok tersebut berangsur-angsur pulih ke ketinggian semula, meski belum sepenuhnya pulih, namun kata, kuat, telah hilang sama sekali. Itu hanya sedikit lebih besar daripada saat dia tidak berkultivasi, dan dia terlihat sedikit lebih kokoh, tetapi dia tidak lagi menjadi orang aneh di mata orang lain. Kekuatan pertahanan tubuh murni telah ditingkatkan sepenuhnya pada tingkat yang besar. Pedang terbang dari kultivator tahap dasar Jidan biasa tidak dapat menembus kulit Yang Chen sama sekali. Tanpa lonceng emas, Yang Chen juga bisa menahan cedera biasa.
Mampu mengolah teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning ke alam sungai yang mengubah kekuatan di dunia fana, Yang Chen yakin sepenuhnya bahwa setelah tiba di dunia spiritual, dia akan mampu mengolah teknik pemurnian tubuh ke daceng dunia. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sejak zaman kuno, bahkan di Istana Surga. Yang Chen bahkan tidak tahu seberapa kuatnya setelah mencapai ranah itu. Budidaya seni rahasia tiga kemurnian yang paling sulit dan teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning telah ditingkatkan ke tingkat tertentu, dan tidak banyak naga Yuan yang tersisa. Yang Chen memanfaatkan waktu dan mengembangkan seni rahasia 5 elemen yin yang satu kali. Dengan stimulasi naga Yuan, tingkat pertumbuhan seni rahasia 5 elemen yin yang sangat menakjubkan. Yang Chen, yang terlahir kembali sebagai dewa yang maha kuasa, tidak pernah kekurangan kondisi pikiran. Namun, sembari meningkatkan kekuatan spiritualnya selangkah demi selangkah, ia juga perlu meningkatkan kualitas kekuatan spiritualnya. Sambil mempertahankan kualitas kekuatan spiritual, Yang Chen juga dapat melakukan sinkronisasi dengan para jenius seperti Gao Yue dan Gong Sunling, yang tidaklah mudah. Menumbuhkan 10 jenis kekuatan spiritual pada saat yang sama, Yin dan Yang dan 5 elemen saling menghasilkan kekuatan spiritual baru, namun masih perlu melalui proses pemurnian kekuatan spiritual Yin dan Yang dan 5 elemen secara bersama-sama, menahan satu sama lain sebelum itu dapat dianggap sebagai kekuatan spiritual yang dapat diterima Yang Chen. Dalam hal kualitas kekuatan spiritual, Yang Chen jauh lebih baik daripada orang-orang dengan tingkat kultivasi yang sama. Ini juga alasan mengapa Yang Chen baru berada di tahap awal Jidan, tetapi penguasa pengukur langit menandai nilai lebih dari 3000 derajat, yang secara langsung sebanding dengan master tahap Yuanying. Tapi sekarang, dengan bantuan esensi naga, tingkat pertumbuhan kekuatan naga telah mencapai tingkat yang luar biasa. Esensi naga menghilang dengan cepat, tapi itu bukan waktu yang singkat. Butuh waktu 1 bulan untuk seni rahasia 3 kemurnian dan teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning, dan 3 bulan untuk seni rahasia 5 elemen yin yang. Belakangan, Dragon Yuan menjadi semakin berkurang, dan pada saat yang sama, efisiensi penggunaan Dragon Yuan perlahan-lahan meningkat di mana-mana. Namun meski begitu, Yang Chen masih sangat puas. Dalam 3 bulan, basis budidaya Yang Chen langsung dinaikkan dari tahap tengah Jidan ke tahap akhir Jidan. Bahkan jika Yang Chen berpengetahuan luas, dia terkejut dengan kecepatan gila ini. Untungnya, Yuan naga yang dihasilkan oleh klan naga hanya berjumlah sangat sedikit selama ribuan tahun, dan akan mulai menghilang ketika bertemu dengan kultivator selain klan naga. Jika tidak, klan naga harus tetap tinggal di dunia fana. Berapa banyak master yang dapat mereka ciptakan dengan cepat? Dengan bantuan naga Yuan, dalam 4 bulan budidaya, seni rahasia 3 kemurnian Yang Chen dan teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning dipromosikan oleh alam besar, dan bahkan basis budidaya kekuatan spiritualnya dipromosikan oleh alam kecil. 4 bulan ini sudah setara dengan efek budidaya 100 tahun dalam keadaan normal. Peningkatan kekuatan spiritual ke-10 adalah yang kedua, kuncinya adalah seni rahasia 3 kemurnian dan teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning. 2 metode budidaya yang paling sulit ini adalah yang paling menguntungkan. Datang ke sini sangat berharga. Meski ada bahayanya, namun manfaatnya cukup membuat siapapun yang mengetahuinya iri. Tentu saja, Yang Chen tidak akan melakukan kesalahan seperti itu dan memberitahu orang lain, itu adalah perilaku bodoh. Faktanya, Xiao Tianlah yang mendapatkan panen terbesar. Sebagai keturunan klan naga, dia tidak hanya menyapu bersih ki naga di sini, tetapi dia juga menguasai istana naga. Yang paling penting adalah dia mendapatkan warisan lengkap dari klan naga, yang tidak ada bandingannya dengan manfaat besar apapun. Jika bukan karena budidaya Yang Chen di kolam naga Yuan, Xiao Tian bahkan bisa pergi dari sini. Sebagai keturunan klan naga, kecepatan menerima manfaat jauh lebih cepat daripada Yang Chen. Setelah mendapatkan warisan klan naga, Xiao Tian sangat murah hati dan memberikan semua istana kepada Yang Chen, hanya menyisakan menara naga untuk dirinya sendiri. Di bawah kendali Xiao Tian, kelompok istana-istana naga langsung menjadi model kecil yang dapat ditempatkan di telapak tangannya dan diterima oleh Yang Chen ke dalam cincin prestasi. Anda harus tahu bahwa ini adalah istana naga, belum lagi, efisiensi budidaya di dalam pasti jauh lebih baik daripada di luar. Pada saat yang sama, Yang Chen juga memiliki rencana untuk menyempurnakan pesawat ulang-alik dari klan naga. Jika memungkinkan, ditambah lonceng emas, itu akan menjadi senjata ajaib super dengan pertahanan luar biasa dan kecepatan cepat di level gua surga. Pada dasarnya, selain itu, tidak banyak hal yang tersisa di istana naga asli. Sebuah formasi untuk mengumpulkan esensi sejati air ke-10, sebuah formasi untuk melindungi istana naga untuk membentuk pusaran air di lautan yang tidak bisa kembali, dan batu tulis kuat yang membawa formasi tersebut. Demi wajah Xiao Tian, Yang Chen tidak akan memindahkan benda-benda ini. Bagaimanapun, hal-hal baik ada di Istana Naga. Ketika saatnya tiba, dia akan mencarinya perlahan. Tidak perlu mencabut Istana Naga. Perjalanan menjelajahi lautan yang tidak bisa kembali ini, hasil panennya jauh di luar imajinasi Yang Chen. Tepat di dalam lautan yang tidak bisa kembali, dia tinggal selama 1 tahun 5 bulan. Gong Sunling dan Hou Yun pasti menunggu dengan cemas di pinggiran lautan yang tidak bisa kembali. Yang Chen takut mereka akan datang mencarinya terlepas dari bahayanya, yang akan merugikan diri sendiri dan dia akan berada dalam bahaya tanpa alasan. Untung saja saat mereka berpisah, dia sudah mengatakan bahwa waktunya tidak akan terlalu singkat. Ia berharap Gong Sunling tidak terlalu khawatir. Setelah mengumpulkan Istana Naga, Xiao Tian meluncurkan formasi, kembali ke susunan teleportasi, dan mengambil bola kristal dari lubang. Yang Chen menemukan bahwa masih ada setengah dari kristal kekuatan monster yang ditinggalkan oleh Lan Ying. Itu masih bisa digunakan di laut, yang merupakan kejutan kecil. Prioritas utama sekarang adalah segera bertemu dengan Gong Sunling dan Hou Yun, dan kemudian segera bergegas kembali ke Sekte Dao Dataran Tengah.
Kali ini, Yang Chen menggunakan kekuatan naga Yuan untuk mati-matian meningkatkan ranah seni rahasia tiga kemurnian. Kesadaran rohaninya sudah diambang perpecahan. Baik Gao Yue dan Yang Chen telah berkultivasi ganda dengan Yang Chen, dan mereka juga berbagi banyak kesadaran spiritual Yang Chen. Budidaya ganda tidak akan memberi banyak manfaat bagi Yang Chen. Yang Chen perlu mempertimbangkan apakah akan menemukan Sun Qingsui dan Si Sanshan, dua tunangannya, untuk berlatih sutra hati yin yang misteri tertinggi bersama-sama. Chapter 840. Jauh lebih mudah untuk keluar dari Istana Naga, setidaknya sekarang Xiao Tian hampir bisa sepenuhnya mengendalikan semuanya di sini. Setelah kembali dari jalan asli ke susunan formasi, pengait 5 elemen langsung memanjang beberapa kali di tangan Yang Chen dan mengaitkan 5 gesper teratas. Hisapan besar tidak dapat bersaing dengan kekuatan kait 5 elemen, dan Yang Chen dengan mudah kembali ke lubang. Pada saat ini, hisapan yang kuat dan pusaran air yang tak ada habisnya di lautan yang tidak bisa kembali tampaknya tidak berpengaruh sama sekali pada Xiao Tian, dan bagi Yang Chen, yang baru saja dipromosikan ke ranah orang kuat turban kuning, meskipun masih ada beberapa kendala, hal itu tidak lagi disengaja. Segera, Yang Chen mengambil pesawat ulang-alik dari area inti lautan yang tidak bisa kembali dan mulai terbang ke pinggiran. Kesadaran spiritual yang telah mencapai alam manusia abadi kelas 1 menyapu dengan tidak hati-hati di wilayah laut ini, bahkan tanpa menggunakan kristal kekuatan iblis Lan Ying, tidak ada binatang laut yang berani mendekat. Sambil menikmati perasaan kuat untuk melampaui batas dunia fana ini, Yang Chen tiba-tiba menemukan bahwa di arah tertentu di luar lautan yang tidak bisa kembali, ada lusinan master. Sun Chun adalah ahli tahap Yuan Ying di Taitianmen. Dia juga merupakan penghubung antara Taitianmen dan Yu Wenyi di Gua Naga tersembunyi. Dalam hal basis budidaya, dia dan Yu Wenyi dari Gua Naga tersembunyi berada di level yang sama, dan bahkan keduanya telah berkompetisi beberapa kali secara pribadi. Mereka seimbang, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Lebih dari setahun yang lalu, Sun Chun tiba-tiba menerima kabar dari Laut Cina Selatan bahwa Gua Naga tersembunyi telah tercabut dan hampir musnah. Yang tersisa hanyalah beberapa ikan dan udang beruntung yang tidak ada di Gua Naga tersembunyi pada saat itu, dan bahkan para pembudidaya nakal yang tidak mengetahui identitas sebenarnya dari Yu Wenyi. Berita ini mengejutkan Sun Chun. Meskipun sekte ini tidak memiliki banyak orang di Laut Cina Selatan, ada lebih dari selusin master panggung Yuan Ying. Terutama septuplet tahap Yuan Ying, dengan mengandalkan seperangkat formasi pedang bintang 7, mereka hampir bisa bersaing dengan master tahap awal Dacheng. Kekuatan tempur seperti itu benar-benar tercabut. Kabar tersebut dikirimkan oleh Sun Chun yang diam-diam meninggalkan seorang kultivator nakal untuk memantau Gua Naga tersembunyi. Dia tidak bisa berbohong, dan ini bukanlah pengkhianatan terhadap Gua Naga tersembunyi, tapi sudah diberantas. Tidak perlu berbohong sama sekali. Di antara para pembunuh yang mengeluarkan Gua Naga tersembunyi, Sun Chun mendengar nama Yang Chen. Awalnya, dia mengira itu adalah kebetulan bahwa mereka memiliki nama yang sama, tetapi dengan penambahan Menara Wanbao, dipastikan bahwa itu adalah Yang Chen dari Istana Chunyang. Bagaimana Yang Chen bisa muncul di Laut Cina Selatan, dan bahkan menangkap semua penguasa Gua Naga tersembunyi? Bagaimana dia melakukannya? Tidak ada yang tahu mengapa Yang Chen akan bergerak. Meski Laut Cina Selatan letaknya jauh, orang-orang Taitian tidak berencana menguasainya dalam genggaman mereka dalam waktu singkat, melainkan mereka juga merencanakannya dalam jangka waktu ratusan tahun. Awalnya, mereka mengira bahwa penggilingan pisau tumpul Yuan Yi yang lambat juga dapat membuat aliansi Laut Cina Selatan tidak terlihat, tetapi mereka tidak menyangka kerja keras selama ratusan tahun akan berubah menjadi gelembung. Itu terkait dengan Yang Chen lagi, dan pejabat tingkat tinggi Taitianmen sudah sedikit marah. Orang ini seperti hantu, dia sepertinya tahu bagaimana membawa masalah bagi orang Taitian sepanjang hari. 99% pejabat tingkat tinggi berharap Yang Chen bisa mati dengan cara yang kejam. Namun, kini Yang Chen tidak bisa mati. Menurut berita dari Green Jade Immortal Island dan Blue Cloud Sect, 3 tetua panggung Dacheng yang terluka dari kedua sekte mereka telah pulih dari luka-luka mereka di bawah pil obat kelas 5 yang disempurnakan oleh Yang Chen. Bahkan lebih dari itu, setelah mengalami penyiksaan atas cedera ini, kondisi pikiran ketiga guru tersebut menjadi sangat marah, dan basis kultivasi mereka meningkat bukannya jatuh. Di sisi lain, di pihak Taitianmen, cedera ketiga tetua panggung Dacheng menjadi semakin serius, dan bahkan ada tanda-tanda tidak mampu menekannya. Pil obat yang dimurnikan oleh beberapa ahli alkimia dapat menghentikan kerusakan pada ketiga tetua, sedangkan untuk pemulihan, itu tidak mungkin sama sekali. Dalam hal ini, bagaimana orang Taitian bisa membiarkan Yang Chen mati? Yang Chen sekarang adalah seorang pria kecil, meskipun dia adalah seorang master alkimia kelas 5, tetapi dia hanya memiliki perselisihan dengan orang-orang Taitian mengenai masalah Li Qingchen, dan bahkan kemudian membantu orang-orang Taitian dengan sangat murah hati dalam menafsirkan kunci rahasia. Alasan mengapa orang Taitian ingin Yang Chen mati hanya karena Yang Chen tidak ada di tangan mereka, dan prestasinya agak luar biasa, tetapi itu bukanlah musuh hidup dan mati. Dari sudut pandang orang-orang Taitian, mereka jauh dari mengetahui kerugian yang telah dilakukan Yang Chen terhadap mereka, dan tidak ada kebencian yang begitu mendalam. Di satu sisi ada 3 master panggung Dacheng mereka sendiri, di sisi lain, kendali sekte kelas 2 tidak berhasil. Menimbang kedua belah pihak, wajar untuk menjaga efektivitas tempur para master tahap Dacheng. Sekarang orang-orang Taitian telah menderita kerugian besar. Jika mereka kehilangan ketiga tuan ini, kekuatan mereka akan turun ke level lain. Arti dari sekte ini adalah membiarkan Sun Chun datang untuk menyelidiki apa yang terjadi. Jika memungkinkan, yang terbaik adalah memperbaikinya dengan Yang Chen. Tentu saja, hasil terbaik adalah mengendalikan Yang Chen. Untuk tujuan ini, Sun Chun bahkan diizinkan membawa 20 master panggung Yuan Ying. Dia berusaha untuk menjadi lebih kuat dari Gua Naga tersembunyi yang dihancurkan.
Dalam perjalanannya, Sun Chun juga berhati-hati agar tidak memperlihatkan kekuatannya. Dia mengambil senjata ajaib luar angkasa, memasukkan yang lain ke dalam senjata ajaib, dan dengan cepat bergegas ke Laut Cina Selatan. Setelah sampai di Laut Cina Selatan, dia langsung mengetahui apa yang terjadi. Orang-orang di Gua Naga tersembunyi rakus akan properti. Tanpa mengetahui latar belakang sebenarnya dari Menara Wanbao, mereka dengan gegabah mengambil tindakan, yang membuat Yang Chen kesal. Yang Chen membawa 11 master panggung Yuanying dan seseorang yang kedalamannya tidak terlihat, yang seharusnya berada di panggung Dacheng, dan mencabut Gua Naga tersembunyi. Masalah ini sangat besar di Laut Cina Selatan, dan Yang Chen tidak menyembunyikannya sama sekali. Bahkan di saat-saat terakhir, kesengsaraan Yu Wenyi tidak bisa disembunyikan. Sun Chun tidak membuang banyak tenaga untuk mengetahui apa yang terjadi. Begitu dia mendengar kemunculan sang master yang tidak bisa melihat kedalamannya, Sun Chun tahu bahwa itu adalah Gui Sanyu dari Istana Chunyang. Dia sangat kuat, belum lagi Yu Wenyi, yang baru saja dipromosikan ke tahap Dacheng, bahkan jika itu adalah seorang master yang telah dipromosikan selama 100 tahun, dia belum tentu menjadi lawan dari orang tua itu. Yang Chen membawa Gui Sanyu ke tempat kejadian, dan Gua Naga tersembunyi sama sekali tidak hancur. 10 lainnya pada dasarnya bisa ditandingkan dengan master aula eksentrik yang bergabung dengan Istana Chunyang dalam beberapa tahun terakhir, hanya Hou Yun yang merupakan orang asing. Yang membuat Sun Chun bahagia adalah ketika dia meninggalkan Taitianmen, iblis pohon tua Gui Sanyu telah kembali ke Istana Chunyang bersama 10 master panggung Yuanying. Hanya Yang Chen, Gong Sunling dan Hou Yun yang misterius yang tidak mengetahui keberadaan mereka. Dia bilang dia tidak tahu, tapi bagi yang lain, Sun Chun memiliki kompas di tangannya, tapi dia bisa dengan mudah menemukan arah Yang Chen. Menurut lokasi yang dia cari, Yang Chen masih berada di Laut Cina Selatan, dan dia pergi ke tempat berbahaya yang terkenal di Laut Cina Selatan, lautan yang tidak bisa kembali. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Yang Chen, satu hal yang pasti, Yang Chen masih hidup. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.